Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's raise our biggest grateful in Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been given us a good health and long life. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Scoring Language Test and Assessment. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh pemateri pertama, oleh Tasya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi skor. Jadi, scoring adalah proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari jawaban item-item dalam instrumen tersebut. Hasil penilaian tersebut kemudian diolah menjadi nilai. Skor adalah hasil kerja penilaian atau memberi angka yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab oleh tes dengan benar dengan memperhitungkan bobot jawaban yang benar. Contohnya, guru memberikan 1 poin untuk siswa yang mampu menjawab dengan benar dan 0 poin untuk siswa yang menjawab salah. Penilaian adalah proses penggunaan angka untuk mempresentasikan jawaban yang dibuat oleh peserta tes. Jadi kesimpulannya, scoring adalah pemberian angka atas pencapaian seseorang setelah melakukan tugas tertentu dan kemudian berkaitan dengan seberapa banyak atau seberapa baik pengujian bahasa yang kita lakukan dalam membuat kesimpulan tentang kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi sosial. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai definisi scoring. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Tasya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewi Bahyudi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya, yakni mengenai tentang jenis penilaian. Yang pertama ada yang menyeluruh. Nah, yakni tergambar oleh Rubik holistik, itu memberikan skor tunggal, ya, berdasarkan kesan keseluruhan dari kinerja siswa. Nah, yang kedua yakni ada analitik. Itu berupa sebuah rubik analitik memberikan umpan balik spesifik di sepanjang beberapa dimensi dan deskriptor produk. Yang ketiga ada skor mentah. Skor mentah atau skor awal ini adalah tanpa penyesuaian apapun atau transformasi skor seperti jumlah pertanyaan sederhana yang dijawab dengan benar oleh siswa. Nah, yang berikutnya ada skala skor adalah hasil transformasi. Tujuannya adalah untuk melaporkan skor untuk semua peserta ujian pada skala yang lebih konsisten. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan sebuah skor. Mayoritas tes bahasa Inggris itu disusun oleh atau mencerminkan atau berasal dari Common European Framework atau biasa disingkat CEFR. Nah, di mana Common European Framework ini merupakan standar internasional untuk mengevaluasi bahasa Inggris kemampuan siswa. Nah, garis CEFR ini dibagi menjadi 3 tingkatan yang terdiri dari 6 tanda timbangan. Yang pertama ada pengguna dasar, yang kedua ada pengguna independen, yang ketiga ada pengguna yang mahir. Nah, kemudian bagaimana perhitungan skor IELTS? Nah, nilai dan skor yang berbeda dialokasikan untuk setiap bagian tes IELTS sesuai dengan performa dari siswa. Nah, semua tes IELTS ditandai antara 0 dan 9, dengan 9 sebagai nilai tertinggi yang dapat dicapai. Ingatlah bahwa juga dapat diberikan skor 0,5 selama evaluasi yang mewakili pita dalam penanda kategori. Skor yang berada di luar pita 0,5 itu bisa dibuatkan ke atas, misalkan skornya 6,75 itu dirubah menjadi angka 7. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thanks for Dewi Bahyudi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Niken Ayu. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, selanjutnya itu adalah tes Duolingo, di mana tes Duolingo ini adalah menilai keterampilan yang sama dengan tes IELTS, tetapi menggunakan kerangka skala penilaian yang berbeda. Tes ini memiliki 4 kategori. Yang pertama itu
dari nilai 10 sampai 55 itu pur atau basic understanding. Terus 60 sampai 85 itu basic atau fair understanding and comparison but with challenge. Terus yang ketiga itu 30 sampai 115 yaitu good understanding, speaking dan communication. Terus yang terakhir itu ada 120 sampai 160 itu excellent understanding and comprehension. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan skor TOEFL IBT. Nah, dimana jika kita melakukan tes TOEFL IBT ini, skor keseluruhan akan dihitung menggunakan kombinasi skor bagian. Nah, dimana terbagi menjadi 4, yaitu speaking, writing, reading, and listening. Nah, dari nilai masing-masing 30 yang berarti skor TOEFL IBT-nya adalah 120. Dan evaluasi setiap bagian menggunakan struktur berpita. Nah, di mana struktur berpita ini terbagi menjadi 4, yaitu reading and speaking, di mana ada advance-nya 24 sampai 30, height intermediate-nya itu 18 sampai 23, low intermediate-nya itu 4 sampai 7, yang terakhir itu below low intermediate, di mana ini dari 0 sampai 3. Nah, yang kedua itu speaking. Speakingnya itu advanced-nya itu 25 sampai 30, height intermediate-nya itu 17 sampai 21, low intermediate-nya itu 16 sampai 19, basic itu 0 sampai 15, below basic itu 0 sampai 9. Dan yang terakhir itu adalah writing, di mana advanced-nya itu 24 sampai 30, height intermediate-nya itu 17 sampai 23, low intermediate-nya itu 13 sampai 16, basic-nya itu 17 sampai 12, terus yang terakhir below. Setelah itu tadi presentasi PPT dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.